Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث أما بعد. Bapak Ibu, saudara sekalian, para jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa atas kesempatan dan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada saat ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan Allah, Syahrul Ni'mah, bulan yang penuh dengan nikmat Allah, Syahrul Sabri, bulan yang penuh dengan kesabaran, bahkan Syahrul Quran, bulan di mana diturunkan Al-Quranul Karim. Hadirin Bapak Ibu rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 183 yang ayatnya sudah saya sampaikan tadi. Ayat tersebut artinya sebagai berikut: wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini sudah amat sangat kita hafal karena hampir setiap ustadz menyampaikan sebagai dasar hukum untuk kita laksanakan puasa selama di siang hari di dalam bulan Ramadan. Ayat ini menginformasikan 3 hal untuk kita. Yang pertama, para jemaah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semua ketika datang bulan suci Ramadan seperti saat ini, mewajibkan kita semua untuk berpuasa selama di siang hari di bulan Ramadan. Jadi puasanya hanya siang hari, malamnya mboten. Apakah ada Ustadz umat-umat terdahulu yang puasanya malam? Ada. Kita cukup siang hari saja, malam bebas, mboten usah poso. Yang kedua, para jamaah, melalui ayat tadi Allah juga menginformasikan bahwa ternyata yang Allah wajibkan untuk berpuasa itu bukan hanya kita umat Islam. Tapi ayat tadi jelas Allah mengatakan min qablikum, juga umat-umat sebelum kalian semuanya juga, kata Allah, saya wajibkan untuk berpuasa. Nabi Adam niku puasanipun 3 hari tiap bulan, tanggal 13, 14, 15 bulan purnama nih, sehingga dikenal dengan puasa Yaumul Bid, puasa hari yang putih, puasa hari yang cerah. Kenapa? Atas kehendak Allah, ketika Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah melalui tanah liat itu,
Allah menciptakan Nabi Adam itu dengan kulitnya yang hitam kelam. Nek basa Jawanipun ireng tunteng. Hitam kelam. Mungkin gambarnya seperti saudara kita dari Nigeria, dari Afrika, hitam kelam. Begitu sudah diciptakan oleh Allah, beliau melihat kulit saya kok hitam banget ya. Maka dia lapor kepada Allah, ya Allah, saya kok hitam banget gini ya Allah. Memang kenapa? Ya saya kepingin untuk merecet titik lah ya Allah. Ya sudah, kamu puasa besok. Puasalah Nabi Allah Adam tanggal 13. Agak mulai hitam kelamnya mulai berkurang. Kok masih begini ya Allah? Ya sudah, kamu puasa lagi besok tanggal 14. Mulai berkurang lagi hitam kelam. Masih kurang ya Allah, ya puasa lagi kamu besok tanggal 15. Sudah mulai berkurang lagi hitam kelam. Dan begitu seterusnya. Jadi ternyata mulai adanya manusia pertama pun sudah Allah wajibkan berpuasa. Bahkan ada nabi yang diwajibkan oleh puasa dengan sangat berat, jamaah. Puasanya Nabi Daud nih. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sepanjang tahun. Kula rumiyin rikala tasik ten pesantren nggih rada kuat poso-poso sunah ngoten niku. Hampir 7 tahun barangkali saya pernah ndawut niku, mboten putus blas. Rumiyin tapi. Saniki pun kakean kanca, kakean sing jak maem, pun wis gak tau iso poso blas. Posone nek Ramadan tok ngoten iki. Jadi sangat berat sepanjang tahun puasa tidak, puasa tidak, puasa tidak. Malah ada umat itu yang diwajibkan oleh Allah berpuasa itu 23 jam. Setatnya mulai Isya, begitu Isya itu langsung makan sahur, berpuasa sampai malam, sampai besok, sampai datang waktu maghrib baru boleh berbuka. Sehingga ketika kemudian ada seseorang itu yang tidak sempat berbuka di saat maghrib, praktis berarti seperti puasa 2 hari 2 malam. Sangat berat. Saya dengan panjenengan diwajibkan oleh Allah berpuasa sangat ringan, hanya kurang lebih 13 jam saja, lebih sekian menit. Apa hikmah di balik Allah menginformasikan bahwa ternyata yang diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa itu bukan hanya kita umat Islam? Hikmahnya para jamaah agar tidak seorang pun di antara kita umat Islam ini ketika Ramadan datang seperti saat ini lalu kemudian masih ada yang merasa berat untuk berpuasa. Jadi agar tidak ada seorang pun yang merasa masih berat untuk melakukan puasa ketika Ramadan ini datang. Kenapa? Karena ternyata umat-umat terdahulu juga diwajibkan oleh Allah berpuasa. Bahkan ada yang puasanya lebih berat daripada kita. Kalau puasa kita ini jamaah, jenengan tidak makan sahur itu loh kuat. Asal berbukanya mantun tarawih ditambahin malih titik, minum yang banyak, nanti bangun hanya minum air saja, lalu tahajud, kuat. Nggak makan sahur kan kuat. Tapi memang karena sahur itu perintah biar barokah, walaupun sekedar minum teh, minum susu, monggo tetap dilakukan. Jambarahumullah. Yang ketiga informasi yang Allah sampaikan melalui ayat tadi, bahwa begitu jelas tujuan Allah mewajibkan saya dengan panjenengan itu begitu jelas agar kita menjadi hambanya yang bertakwa kepadanya. Targetnya jelas, sudah dicanangkan oleh Allah bahwa puasa kita itu harus mampu mencapai tingkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah,
Takwa itu ada 3 tingkatan. Ada tingkatan takwa yang paling tinggi. Siapakah beliau-beliau yang memiliki nilai takwa yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Itulah para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah, para syuhada, siddiqin, sholihin. Beliau-beliau itulah orang-orang yang memiliki nilai takwa Allah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pada jamaah ada nilai takwa yang sangat rendah. Lawan katanya yang tinggi yaitu sangat rendah. Nanti ada yang standar di tengah-tengah. Nilai takwa yang sangat rendah itu sebagaimana yang Allah dawuhkan di dalam surat Ali Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi perintah Allah yang sebenarnya untuk kita itu jemaah, agar kita bertakwa kepadanya itu dengan bahasa Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Takwa dengan yang sebenar-benarnya, takwa dengan yang sesempurna-sempurnanya. Itulah sebenarnya perintah Allah. Enggak boleh takwa-takwaan. Ketika Allah menganjurkan kita untuk takwa kepadanya itu dengan haqqa tuqatih, ternyata Rasulullah Muhammad SAW juga menganjurkan kepada kita sekalian untuk bertakwa itu dengan bahasa beliau, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian semua kepada Allah di mana saja Anda berada, dan ikutilah perbuatan jelek yang pernah kita lakukan dengan melakukan perbuatan yang baik, karena dengan cara itu Allah akan melebur perbuatan jelek yang pernah kita lakukan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Antara perintah Allah dan anjuran Rasulullah dalam hal takwa ini match, ketemu pas. Allah menganjurkan agar kita bertakwa dengan haqqa tuqatih, Rasul menganjurkan agar kita bertakwa itu di mana saja kita berada, kapanpun juga dan dalam kondisi apapun. Jangan bertakwa ketika di masjid dan di musola saja. Jangan bertakwa ketika di majelis-majelis taklim saja. Tapi dimanapun kita berada, saat kita kembali ke kantor kita, saat kita kembali ke pasar kita, saat kita kembali ke toko kita, saat kita kembali ke perusahaan kita, kita tetap diperintahkan oleh Rasulullah untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan Ramadan seperti ini. Jamarullah. Ketika kemudian perintah Allah agar kita bertakwa kepadanya dengan haqqa tuqatih itu tidak dapat kita kerjakan, demikian pula anjuran Rasulullah agar kita bertakwa itu dengan di mana saja kita berada tidak dapat kita laksanakan, maka hal yang paling urgent jamaah, yang paling penting jamaah adalah kembali kepada penghujung ayat tadi. Apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang paling urgent. Dan janganlah kalian semua mati kecuali tetap sebagai seorang muslim. Apapun saat kita masih hidup yang kita lakukan, mungkin kita melakukan kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan. Tetapi yang terpenting saat kita terakhir menghadap Allah, kita harus tetap menjadi seorang muslim. Walaupun hal seperti itu, kondisi seperti itu adalah menjadi nilai takwa yang sangat rendah. Karena yang penting pokoknya Islam.
Tapi justru dengan keislaman dan keimanan kita itu jamaah yang akan menyelamatkan kita fid dunya hatal akhir. Jadi karena itu jamaah, iman ini merupakan mutiara dan intan yang amat sangat berharga. Harus kita bawa sampai saat terakhir kita menghadap Allah. Apapun tipu daya dunia, gemerlapannya kemewahan hidup dunia, jangan sampai kita gadaikan iman kita. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahmatullah, ada nilai takwa yang standar, yang tengah-tengah. Orang ini para jamaah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan perintah Allah, anjuran Rasulullah. Tetapi kemudian saya membahasakan satu saat masih terpeleset lagi melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman. Tapi jika diukur kebaikannya jauh lebih baik, lebih banyak dibandingkan dengan kekurangan maupun kejelekannya. Itulah nilai takwa yang standar. Nah jamaah, kira-kira saya dengan panjenengan berada di posisi yang mana? Panjenengan masing-masinglah yang bisa menjawab. Tidak usah bilang temannya. Panjenengan masing-masinglah yang bisa menjawab saya pada posisi yang mana dalam hal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmatullah. Karena itu kemudian upaya maksimal yang harus kita lakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Allah, bahwa dengan puasa ini kita harus mampu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan jamaah, kita harus berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin, khususnya selama Ramadan ini. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampanganipun ngeten jamaah. Upaya meningkatkan nilai takwa kita niku gampangannya begini. Kalau selama di luar Ramadan jenengan ke masjid itu sehariannya 2 kali, monggo Ramadan ini ditingkatkan, mungkin 3 kali, mungkin 4 kali. Syukur kalau selama Ramadan itu 5 waktu bisa jamaah di masjid. Allahu Akbar, itu luar biasa. Sehingga saya mengistilahkan selama Ramadan ini harus capek jamaah, harus ngantuk jamaah, harus lelah jamaah. Jangan biasa-biasa saja Ramadan, kok biasa-biasa saja. Jangan. Mesti kita harus iktikaf semalam suntuk, ngantuk. Iya, begitulah Ramadan. Jangan biasa-biasa saja. Besoknya kerja Ustaz. Siapa yang tidak kerja hidup ini? Semua kerja. Semua kerja. Yang sudah pensiun seperti saya masih kerja lagi. Jadi jangan biasa-biasa. Persis seperti pesan saya ketika saya menyampaikan manasik haji, manasik umrah. Bapak Ibu siap capek nggih? Karena haji itu capek, umrah itu capek. Saya barusan pulang dari Mekah. Saya tidak pernah umrah itu kaki saya sampai bengkak. Kemarin itu sempat bengkak karena begitu antrinya masuk masjid, antri. Mau ke kamar antri, mau ke restoran antri. Semua antri karena berjubel-jubel manusia. Sehingga Ramadan ini pemerintah Saudi memberikan semacam himbauan lah, yang umroh cukup sekali saja gantian dengan yang lain, jangan 2, 3, 4 kali, cukup sekali saja. Bahkan diberikan himbauan karena begitu penuhnya Masjidil Haram, ulama Saudi memberikan fatwa, silakan para jamaah kalau bahasa kita sholat di masjid dimanapun yang masih ada di batas tanah haram, maka pahalanya sama 100.000 kali. Jangan semuanya di Masjidil Haram, gak cukup. Jadi tidak ada orang umrah, orang haji itu tidak capek. Enten Ustaz sing dijemput keluarga ini ten asrama haji wangsul saking kundur. Ngomongin ngeten, alhamdulillah Mbak Yu, aku nekono sehat. Ya sehat wong turu nang ngene kamar gak tau nang masjid. Ya sehat wong gak tau nang masjid. Haji umrah itu kita hanya dilatih pulang balik masjid, pulang balik masjid, pulang balik masjid. Wong haji itu hanya seminggu selesai. Yang 1 bulan itu kita dilatih pulang balik masjid, pulang balik masjid. Apalagi ada program Arba'in 40 waktu harus sholat berjamaah dengan imam Masjid Nabawi.
Wah, itu kita mesti siap dan lari-lari itu. Jadi kalau ada orang pulang haji, pulang umrah biasa-biasa saja, ngimpun mantan umrah paling turu ana kamar salate nang ngene musala hotel niku gak tau masjid kan. Harus capek jamaah Ramadan ini, harus capek. Yang biasanya sedekahnya hanya 5.000, monggo ditingkatkan 50.000. Lah yang the have nggih ya 500.000 lah, mosok padha 50.000 ne. Wong the have kok. Ini kesempatan emas. Nih, yang biasanya tidak pernah qobliyah ba'diyah, sholat rawatib, monggo kita laksanakan qobliyah ba'diyah. Yang biasanya nggak pernah qiyamul lail, monggo walaupun 2 rakaat. Yang biasanya nggak pernah baca Al-Quran, monggo kita baca Al-Quran, upayakan khotam sekali lah dalam 1 bulan ini. Upayakan. Setiap sholat 2 lembar, selesai loh itu 30 juz 1 bulan itu. Selesai. Itulah upaya-upaya secara maksimal yang kita lakukan dalam rangka apa? Mencapai target yang ditetapkan oleh Allah, bahwa dengan puasa ini kita harus mampu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan saya beritahu jamaah, Allah itu tidak butuh saya dengan panjenengan lapar dan dahaga. Tidak butuh. Ketika lapar dan dahaga kita ini tidak mampu menghantarkan kita untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Allah. Allah tidak butuh kalau kalian jadikan lapar ini belas. Jika lapar dan dahaga kita tidak mampu menghantarkan kita untuk meningkatkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atash. Banyak orang berpuasa, bukan sedikit. Banyak orang berpuasa, tetapi ternyata dengan puasanya itu mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Jika saya dengan jenengan puasa tapi hanya dapat lapar dan dahaga, eman apa mboten jamaah? Sangat eman, mboten namung eman. Enten sing jawab eman pol Ustaz, nggih sami. Eman pol karo sangat eman ku sami. Apa artinya lapar dan dahaga yang kita lakukan? Jika kemudian 0 nilainya di sisi Allah, apa artinya? Itu yang saya maksud, Allah tidak butuh saya dengan jenengan lapar. Ketika lapar kita ini tidak mampu menghantarkan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jamaah? Ada orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Mungkin saya dengan jenengan karena belum mampu menyingkirkan sampah-sampah yang akan dapat mengotori puasa kita. Apa saja jamaah sampah-sampah yang akan mengotori puasa kita? 1. Al-kidbu, masih suka berbicara bohong. Yang kedua, al-ghibatu, masih suka menggunjing, ngerasani, pos-posisi rasa-rasa naik. An-namimah tuh masih suka adu domba. Al-yaminul ghamus, masih bersumpah palsu. Bahkan an-nadru bisyahwatin, masih suka melihat lawan jenis dengan syahwat, dengan nafsu. Jika 1 di antara 5 sampah puasa kita ini kita lakukan saat kita berpuasa, itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Puasa kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahimahullah, karena itu mumpung masih 10 atau 11 lagi hari ke depan puasa kita, monggo yang 20 atau 19 atau 20 hari yang sudah kita lakukan barangkali masih tercampuri dengan kotoran-kotoran, sampah-sampah tadi itu, mari kesempatan yang masih ada ini kita manfaatkan semaksimal dan seoptimal mungkin untuk kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah agar kita mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh Allah, bahwa dengan puasa ini agar kita menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaahullah, begitu pentingnya membekali diri saat kita hidup ini dengan takwa Allah. Sampai-sampai para jamaah yang diberikan wasiat oleh Allah,
yang diberikan perintah oleh Allah untuk bertakwa kepadanya itu bukan hanya manusia seperti kita saja, tapi sampai kepada para nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah juga masih diingatkan oleh Allah agar beliau-beliau tetap bertakwa kepada Allah. Panjenengan bisa baca An-Nisa ayat 131. Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Jangan perhatikan ayat ini. Sungguh kata Allah, kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang telah kami berikan Alkitab sebelum kamu Muhammad, berarti para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah sebelum beliau, dan juga kamu Muhammad kata Allah, anittaqullah, agar kamu juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bayangkan, para nabi pun masih diingatkan oleh Allah untuk bertakwa kepadanya, padahal tidak ada nabi itu yang tidak nilai takwanya sangat tinggi di sisi Allah. Itu pun masih diingatkan oleh Allah, apalagi kita manusia biasa ini. Itu membuktikan dan menunjukkan bahwa membekali diri dengan takwa Allah sekali lagi adalah menjadi bekal yang terbaik dalam hidup ini. Karena jamaah, jika saya dengan jenengan hidup ini selalu bertakwa kepada Allah, Allahu Akbar, sekian banyak fadilah keutamaan yang akan Allah berikan kepada kita. Termasuk jenengan akan diberikan ilmu laduni oleh Allah. Itu berdasarkan Al-Baqarah 282, ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, satu ayat satu halaman. Termasuk jenengan akan dijaga oleh Allah dari musuh-musuh panjenengan. Jenengan akan diberikan solusi dalam menghadapi segala persoalan hidup, akan selesai dengan takwa Allah. Makanya kabarnya Brunei Darussalam, tetangga kita itu kemarin tidak terkena COVID sama sekali. Saya juga barusan mampir di Brunei, aman dari COVID. Kenapa? Memang negara Islam, takwa Allahnya luar biasa, negaranya damai, aman, tentram. Justru orang yang dari luar Brunei Salam mau masuk ke Brunei Salam untuk berbuat jahat nggak jadi. Apa yang mau diperbuat jahat di sana? Nggak ada apa-apa yang membuat dia untuk berbuat jahat. Justru menjadi santri kalau ke sana. Jadi jazakumullah, bahkan endingnya ini yang terpenting. Jangan baca di dalam surat Maryam ayat 72. Kata Allah dalam ayat itu, Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dari api neraka, dan akan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka itu dalam kondisi bertekuk lutut. Naudzubillah min dzalik. Makanya jamaah, semua akan selesai persoalan yang kita hadapi dengan takwa Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita mampu untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah, anjuran-anjuran Rasulullah, dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من
من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته